Meminta itu hanya kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya meminta. Sudahkah Anda meminta? Atau Anda merasa sudah meminta tapi belum terjadi? Simak penjelasan saya di audio video kali ini. Buat Anda yang pertama kali mengenal channel Cahaya Kehidupan, saya ucapkan selamat datang dan Anda silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Perkenalkan, saya Firman Pratama. Anda bisa search nama saya di Google, Anda pasti menemukan nama saya sebagai penulis buku 10 Keajaiban Pikiran, buku original yang saya buat. Saya tulis berdasarkan pengalaman hidup saya ketika menemukan sebuah kesadaran, sebuah pencerahan bahwa hidup manusia tergantung dari pikirannya. Juga saya menulis buku Alpha Telepati sebagai sebuah metode yang ajaib, metode yang fenomenal, dan membuat sebagian orang menjiplak buku saya dengan namanya sendiri. Tapi tetap saja yang original pasti jauh lebih dikenal dan tentunya membuat orang menjadi mudah belajar Alpha Telepati. Saya juga menulis buku Kitab Kunci Penarik Rezeki, ada juga buku Kitab 101 Kalimat Sugesti, dan buku Instant Hypnosis. Semua buku itu menggunakan pikiran. Jadi saya ingin membawa sebuah kesadaran, sebuah pencerahan buat semua manusia bahwa Tuhan sudah ngasih alat di kepalanya yang namanya pikiran. Sehari-hari saya juga masih karyawan di salah satu perusahaan telekomunikasi, saya juga dosen informatika di perguruan tinggi, saya juga ada bisnis properti dan ada pekerjaan lain yang memang saya kerjakan untuk membuktikan bahwa manusia itu bisa multitasking. Manusia itu tidak harus fokus. Kembali kepada pembahasan meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah. Seringkali orang hanya mengatakan di ibadahnya di depan sejadah bahwa hanya kepadamu aku meminta, hanya kepadamu aku beribadah. Tapi ketika lepas dari sajadah, lepas dari proses ibadah tadi, sudah menguap dikit-dikit minta bantuan kepada temannya, dikit-dikit meminta kepada orang lain, bergantung kepada gaji, bergantung kepada perusahaan bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada pasangan dan sebagainya. Padahal di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya mengatakan bahwa bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Tuhan. Ini sebetulnya karena sebagian orang merasa trauma, merasa bahwa saya sudah meminta, saya sudah berdoa, tapi tidak terwujud, tidak terjadi. Saya sudah meminta bangun tengah malam, saya sudah meminta di waktu-waktu yang katanya mudah terjadi, tapi ternyata tidak. Nah, meminta yang benar adalah meminta yang selaras dengan isi kepala Anda. Itu aja kuncinya. Bukan waktunya, bukan tempatnya, bukan posisinya. Orang kadang saya sudah berdoa tengah malam, berdoa sepertiga malam, berdoa saat maghrib dan sebagainya.
Percuma saja Anda kalau berdoa di waktu-waktu itu, tapi tidak selaras dengan isi pikiran Anda. Saya kadang lucu saja ketika berdoanya dibatasi di jam tertentu. Seolah-olah Tuhan, Allahnya hanya buka praktek di jam tertentu. Padahal semua waktu, semua tempat, semua situasi itu punya Allah. Itu milik Allah yang maha besar. Dimanapun sudut, dimanapun tempat di bumi ini, di semesta ini, semua tempat yang baik, semua tempat yang Tuhan kabulkan doanya. Jam berapapun Anda berdoa, kapanpun Anda bangun, Anda berdoa, semua pasti dikabulkan. Kenapa? Karena Allahnya maha mengabulkan. Allah mengatakan, mintalah padaku maka pasti aku berikan. Sudah jelas Allah menyuruh kita untuk meminta. Tapi sebagian orang tidak meminta sebetulnya, hanya membaca kalimat, meniru orang lain, tapi tidak tahu maksudnya apa, tidak selaras dengan program di kepalanya. Percuma. Saya sering bertemu banyak orang di kelas AMC yang baru sadar bahwa ternyata berdoa itu seperti ini. Berdoa itu tidak perlu nangis-nangis, tidak perlu konsentrasi, tidak perlu yakin bahkan. Ternyata berdoa itu ada rumusnya, berdoa itu ada tata caranya. Bagaimana membuat doanya dan pikiran menjadi selaras. Inilah yang Allah pasti berikan, yang Allah pasti wujudkan. Artinya apa? Allah menunggu pikiran kita, pikiran Anda selaras dulu dengan doa-doa Anda. Tuhan menunggu ikhtiar Anda. Tuhan menunggu usaha Anda untuk menyelaraskan isi kepala Anda dengan doa Anda, dengan apa yang Anda minta. Percaya deh, Allah itu maha baik. Saya kadang sering kaget gitu ya. Tiba-tiba ada rezeki yang luar biasa. Tiba-tiba ketemu keajaiban, tiba-tiba ketemu orang A, tiba-tiba dibantu oleh orang, tiba-tiba mengalami sebuah kejadian yang saya kadang sering menangis gitu ya. Kenapa saya menangis? Karena Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang. Saya ketika saya pagi hari saya harus membayar uang sekolah gitu ya, kedua putri saya berdoa pagi hari, setelah sholat subuh saya berdoa, kemudian jam 9 paginya ada uang masuk sejumlah yang harus saya bayarkan untuk anak saya sekolah itu. Kebetulan tidak. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu yang kadang buat saya terharu, membuat saya merasa bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Makanya saya agak gemes ketika ada orang mengatakan Allah sedang menguji saya, Allah sedang ngasih hukuman saya, Allah sedang menunda doa saya. Saya gemes sebetulnya. Kenapa? Karena prasangka Anda lah yang jelek. Prasangka Anda yang tidak baik kepada Tuhan, kepada Allahnya. Anda berprasangka bahwa Allah sedang menguji Anda, padahal ujian itu adalah hasil dari keinginan Anda sendiri. Hidup Anda sudah tepat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Allahnya mengabulkan apa yang ada di kepala Anda. Makanya gunakan pikiran Anda ketika berdoa. Selaraskan isi kepala Anda dengan doa-doa Anda, dengan semua keinginan Anda. Bukan waktunya, bukan tempatnya. Sekali lagi, dimanapun, di penjuru, di setiap sudut semesta ini, Allah pasti kabulkan doa-doa Anda. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe ya.
dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.